Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga sampai saat ini dan sekarang ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tampil lagi di layar untuk teman-teman semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Alhamdulillah. Kali ini kita gerombolan nih. Ini alhamdulillah saudara kita dari Sidoarjo yang mana tiba dan sampai di Balai TV ini di malam minggu. Dan alhamdulillah juga Mas Imam sudah sampai juga. Bareng ya Mas sama Iya, yang rombongan Sidoarjo. Bareng tapi beda jalur, Pak. Oh, beda jalur. Kirain numpang sama Sidoarjo. Oh. Nah, di samping kiri ini saya ada Mas Imam Tohari, Mas Rudi. Di samping kanan Mas Mang Yono, ada Mas Heri dan Mas Jainuri. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita mengirimkan suratul Fatihah dan sholawat agar perjalanan kita dalam menguak sejarah ini ataupun membuka nilai yang hak selalu mendapatkan ridho yang Maha Kuasa yang akan dipimpin langsung sama Bang Rispan. Silakan Bang. Al-Fatihah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah dan sholawat. Semoga kita mendapatkan akan syafaatnya Rasulullah SAW. Mungkin sebelum kita melanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih dari saudara kita yang dari Sidoarjo. Mungkin ada sepatah dua patah kata ketika perjalanan dari malam Jumat ya Mas ya. Dari malam Jumat beliau perjalanan ke Jumat malam Sabtu berarti. Iya, malam Sabtu. Mungkin ada kesan-kesannya nih, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman subscriber yang belum sampai ke sini untuk biar semangat juga nih teman-teman kita yang di luar sana ingin sampai ke sini Mas. Mungkin diwakili dari Mas Imam Tohari untuk ada yang ingin disampaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa syukur sekali bisa hadir di sini dan bisa bertemu kepada saudara-saudara semua yang ada di sini. Mudah-mudahan langkah kami dari Sidoarjo ini bisa membangkitkan subscriber yang lainnya yang tersadarkan jiwa dan dirinya. Cukup, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat Mas Imam perwakilan dari pada saudara-saudara dari Sidoarjo. Alhamdulillah beliau ini salah satu mungkin perwakilan ya dari teman-teman Sidoarjo ini, karena kalau diikuti sertakan semua ini nggak muat karena satu bis ya Mas kesini ya, bisa dibilang satu bis ataupun satu elep. Nah Mas Imam gimana nih pada malam hari ini? Apanya ini Bang?
rame intinya. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Dari Ini oleh-olehnya banyak nih Bang Dang. Ya alhamdulillah ya Bang Dang ya, dengan sebuah nilai silaturahim di hari kemenangan yang kemarin ya Bang Dang ya. Lambat laun banyak saudara kita Bang Dang, tambah saudara. Buktinya dari malam Minggu ya Pak Imam Tohari ya, sampai sekarang juga malam Sabtu ya, malam Sampai Sabtu. kesini malam Minggu. Iya, sampai sini kan malam Minggu. Ya kita sangat senang sekali. ya alhamdulillah. Di tempat kita sangat ramai ya Bang Dang ya. Ya. Subhanallah Mas. Subhanallah. Nah untuk kali ini kira-kira kita akan membahas apa nih Mas? Ya seperti biasa nih Bang Dang. Berkebetulan ada saudara kita dari Sidoarjo. Apakah Ya. tentang Sidoarjo kah yang akan kita kupas nih? Bisa jadi nanti ada hubungannya dengan bagaimana sejarah Sidoarjo ataupun kerajaan di sana. Tapi kita mengalir aja nih Bang Dang. Seperti biasa nih, mengalir aja kita. Mungkin Bang Yono Iya. mau bicara juga nih atau langsung aja Bang? Oke. Kita langsung aja Mas. Kita Siap. serahkan kepada Bang Rizpana Maharia. Silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat bulan purnama telah terlihat amat jelas akan cahayanya, seluruh mata yang memandang akan berucap subhanallah. Di dalam hatinya, karena mengagungkan ciptaan Sang Maha Pencipta, tak terhalangi oleh segala sesuatu apapun. Jika seluruh manusia sudah melihat akan terang benderangnya haknya kebenaran, maka ucapkanlah kalimat tasbih yang selalu berputar dalam hatimu, agar setiap langkahmu akan dituntun dan diperjalankan dengan takdir Sang Ilahi. Dan manusia yang telah berputar hatinya atas menyebut nama Allah, dia tidak akan pernah berputar dengan segala kehidupan dunia ini, kecuali hanya selalu berputar di dalam segala amal kebaikan dan kebajikan yang seluruhnya menuju kepada akhirat. Bukankah semakin jelas dan terang benderang atas setiap kabar yang telah diberikan? Bukankah sudah tidak ada penghalang bagimu, wahai manusia? Menunggu dan menunggu. Akan tetapi, suatu penantian akan menjadi sebuah penyesalan apabila penantian itu tidak sama sekali terhujah nyata dengan segala kebenaran yang hak, dan segala penantian akan siapa yang telah dikehendaki dan diutus di zaman ini akan menjadi kebahagiaan bila penantian itu telah diberikan keyakinan dan keimanan di dalam hati. Aku, Raja Maluapati, aku hanya ingin seluruh manusia
menyerahkan tahtanya kepada dirinya, karena aku pun telah menaruh mahkotaku di hadapan dirinya, dan kuserahkan segala kerajaanku beserta isinya kepada sang imam pilihan. Apabila manusia yang mempunyai segala tahta akan tetapi dimilikinya sampai akhir hayatnya, niscaya segala apa yang ia punya akan mendera dirinya. Ilmu pengetahuan yang kau dapati hanya akan menjadi cambuk dirimu apabila engkau tidak menyerahkan segala ilmu yang kau miliki dan tidak disempurnakan atasnya. Engkau memiliki suatu derajat dalam pandangan manusia, melekat bagaikan kulit dengan daging. Apabila masih menyatu dengan darah dagingmu, segala nama dan gelar itu akan menghinakan dirimu sehina-hinanya dan akan menyiksa dirimu dengan segala siksaan yang amat pedih. Dan apabila harta yang kau miliki beranggapan akan membuat dirimu senang dalam kehidupan dunia ini, memperkaya diri dengan segala hal, ingatlah, kehidupan ini hanya sementara. Engkau tidak akan pernah hidup bahagia dengan hatimu. Yang ada engkau akan nelangsa dengan segala harta kekayaan yang kau miliki. Saatnya tiba di mana seluruh manusia harus menyerahkan segala apa yang dimiliki untuk sang pilihannya. Mengapa demikian? Karena dialah tempat untuk kembali, karena dialah wasilah sebagai jembatan untuk menuju sang ilahi Robbi. Engkau manusia tidak akan mampu menuju kepada Tuhanmu yang amat tinggi dan luhur, yang amat suci, yang maha segalanya, kecuali engkau melalui perantaranya, sang utusan yang dipilih sebagai manusia yang akan memimpin dan membimbing jalan umat manusia. Naga bergola akan berkata, dunia ini hanya akan menjadi penjara bagi umat manusia sekalipun ruhnya telah keluar dari jasadnya. Niscaya selama hidupnya masih berputar dalam dunia, ruhnya itu tidak akan pernah keluar dari penjaranya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah wahai Yang Maha Kuasa. Terpujilah atas Yang Maha Esa. Terpujilah atas kebesaran dan ciptaannya. Terpujilah atas kemahasempurnaannya. Aku ingin berpesan kepada seluruh manusia. Dengarkanlah kata-kataku. Bahwa setiap manusia telah tercipta
bagaikan sebuah buku kitab yang telah dituliskan akan setiap perjalanan hidupnya oleh Sang Maha Kuasa. Namun, di dalam laku lampah setiap manusia, mereka keluar dari kodratnya. Mereka keluar dari perannya sebagai makhluk yang digerakkan oleh tangan yang Maha Kuasa. Apakah peran manusia? Yaitu adalah untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa, beriman kepada yang Maha Kuasa, dan kepada Sang Kalki, menemukan setiap jati dirinya sebagai makhluk yang tercipta dari setetes air yang dianggap hina. Namun, disitulah titik di mana unsur kehidupan berjalan. Dengarkanlah, wahai manusia. Aku adalah seorang ayah yang memiliki anak yang tidak pernah patuh pada diriku. Ketika Yang Maha Kuasa menyampaikan sebuah kabar tentang alam semesta ini akan tenggelam, aku telah mengingatkan kepada seluruh manusia, termasuk keluargaku sendiri. Namun, keluargaku tak kunjung mengikutiku. Mereka lebih memilih sesuatu tempat yang tinggi yang akan menyelamatkan dirinya. Dan aku hanya berpegangan kepada satu batang kayu yang telah diberikan ridho oleh Yang Maha Kuasa, sehingga terbentuklah sebuah bahtera. Maka dari itu, wahai manusia yang diberikan akal dan hati, yang diterangkan akan penglihatan dan pendengaran, yang disempurnakan akan setiap perbuatan tangan dan langkah, yang diberikan kemampuan untuk memompa setiap darah, dan yang diberikan keberkahan untuk menumbuhkan setiap helai rambut di setiap tubuhmu. Janganlah keluar dari kehendak dan kodratmu sebagai manusia yang seharusnya pulang kepada jalan yang benar, yaitu kepada kehadirat Yang Maha Kuasa. Jika engkau menghilangkan sebuah nilai itu semua, maka niscaya alam semesta ini, bumi yang kau pijak ini, akan tenggelam untuk ketiga kalinya. Seluruh daratan akan tenggelam, tidak menampakkan wujudnya. Segala keasinan hidup akan kau dapatkan, karena Yang Maha Kuasa inginkan hanyalah dirimu
menerima akan setiap apa yang Dia turunkan. Jika engkau adalah selembar kertas yang dituliskan, maka bacalah lembaran itu dengan hatimu. Jika engkau adalah sebuah pena untuk menulis, maka gerakanlah pena itu, tulislah akan selaksa kehidupanmu. Janganlah engkau meninggalkan sesuatu yang telah ada dan telah dikembalikan. Sungguh amat rugi dirimu, sungguh amat tercela dirimu. Engkau tidak melihat tubuhmu, namun mengindahkan pakaianmu. Engkau sama sekali tidak melihat akan pakaianmu, namun kau percantik wajahmu. Jika berdebu tubuhmu, maka mandilah. Jika lusuh pakaianmu, maka gantilah. Jika buruk rupamu, maka berdoalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah dirimu menjadi seorang hamba yang memang diberikan sesuatu yang indah pada dirimu. Maka tuliskanlah itu semua di dalam catatan amalmu, agar kelak engkau mengetahui siapakah dirimu dan siapakah Tuhanmu dan siapakah pemimpin alam semesta ini. Aku adalah seorang raja dari Agra Bintapura. Namaku adalah Dewa Warman. Dan pada zaman ini, bahteraku sudah kembali berlayar mengarungi air bah yang menenggelamkan muka bumi. Maka jika engkau mampu, wahai manusia, dengan segala keinginan dan kemampuan dirimu yang seakan-akan itu adalah kuasa milik dirimu sendiri, carilah bahtera itu. Bahtera itu ada di sebelah timur. Bahtera itu selalu berdiri kokoh meskipun dihempas dengan ombak yang sangat besar menggulung. Bahtera itu selalu dihujani dengan batu. Bahtera itu selalu dilempari dengan kotoran. Namun bahtera itu tetap berlayar dan berdiri tanpa sedikit pun ada kerusakan pada pangkal tubuhnya. Karena sudah banyak setiap bahtera yang dihancurkan oleh Yang Maha Kuasa karena perlayaran yang salah, perlayaran yang tidak tahu arah, perlayaran yang seharusnya membawa manusia ke atas langit untuk mencapai ars ketinggian. Namun bahtera itu malah tenggelam ke dasar bumi, memilih akan kehidupan yang sementara. Karena di dalamnya tidak ada ridho sedikit pun. Maka carilah satu bahtera itu yang besarnya sama dengan bumi ini, yang luasnya sama dengan keluasan langit, yang di dalamnya adalah seluruh binatang yang diternak dan berpasangan. Syukurilah, wahai manusia, bagi yang telah menemukan. Maka catatlah semua itu di dalam lembaran dirimu. Semoga engkau termasuk ke
dalam hamba yang disolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Dang, Ya, indah nih Bang Dang nih. subhanallah Mas. Wah, kita kedatangan raja lagi nih. Iya, setiap malam pasti indah ya Bang Dang ya. Subhanallah. Cuman beberapa malam ini ke belakang kita nggak syuting ya Mas ya. Iya. Sebenarnya nunggu Mas sih. Oh gitu. Iya. Tanpa saya kan bisa Bang Dang. Tadi Bang Dang, Bang Rispan tadi dipinjam jasadnya sama Bang Arya juga. Tadi yang di Bang Rispan raja dari Malwapati Bang. Siapa Bang? Mas? Angling Dharma Bang. Oh, iya. Ingat nggak Bang Angling Dharma Bang? Saya pernah nonton sih Mas. Oh pernah nonton ya. Kemudian tadi di Bang Arya ada dari Agra Bintara ya, Agra Bintapura ya, Dewa Warman ya tadi Bang ya, Dewa Warman. Ini Batra juga itu Mas. Kayak kira Nabi Ibrahim Mas. Nabi Nuh maksudnya. Nabi Nuh, iya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh. Yang punya Bahtera kan. Iya, itu kan. Setiap kerajaan juga punya Bahtera ya Mas. Ya itu nilai perumpamaan mungkin Bang Iya, Dang ya. pasti. Maksudnya, iya gitulah gitu. Ada kemiripan gitu ya Bang Dang ya. Oke mungkin ini kita langsung ke tadi Bang Rispan sama Bang Arya dulu nih. Iya. Tadi yang jasadnya dipinjam. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Bang Rispan atau Bang Arya? Iya mungkin belum tersampaikan. Biar lebih menambah wawasan juga dan juga dari para audiens ini lebih terbuka lagi nih Bang. Tadi tentang cerita yang mengenai bagaimana Raja Malwapati itu sampaikan juga kan, nasihatnya juga. Monggo silakan Bang Risman. Tadi melihat seluruh bintang itu jatuh semua, nggak ada yang tersisa bintang itu di atas langit. Yang adanya rembulan itu yang terlihat. Dan apa yang beliau sampaikan, saya pun ikut menyimak. Inti dari seluruhnya adalah bahwa setiap akhir zaman itu, ketika seorang sudah dipilihkan sebagai wakil, sebagai utusan, sebagai rasulnya, maka seluruh manusia itu tidak ada yang mampu bersinar kecuali hanya dia. Maka jika ingin mendapatkan sinar cahaya dari dia yang telah mendapatkan cahaya yang hak, maka serahkan seluruh apapun dari pengetahuan. Artinya tinggalkan pengetahuan yang kita selama ini kita miliki, nanti akan disempurnakan, karena pengetahuan manusia itu pasti ada batasnya. Dan juga segala harta kekayaan yang kita miliki diserahkan untuk mensucikan, membersihkan harta itu, dan untuk menyempurnakan terus segala gelar, segala nama, terutama dalam agama yang kita tahu dari segala hal, nama-nama dalam tokoh agama itu semuanya akan disempurnakan apabila mereka semuanya telah bersujud kepada Sang Maha Kuasa melalui bimbingan seorang Rasul. Itu Mas. Luar biasa nih Bang Risman. Nggak terbayang ya Mas kalau bintang semua tuh. Iya. Tadi saya mau bertanya, cuma udah terjawab sama Bang Rispan sendiri akhirnya. Arya merasakan apa? Iya. Bang Arya nih. Dan hadir. Enggak mah, ngerasa kayak kelelep mah. Karena tadi dari cerita itu ya Bang Arya ya, dari rentetan cerita itu ya. Gimana, mau bercerita atau tidak nih? Kayaknya ngasih tahu dulu ya yang tadi dilihat. Oh iya, monggo silakan. Tadi Are cuma ngelihat ini Mang, apa namanya, setiap manusia itu diberikan satu buku dan satu pena, dan seluruhnya itu diperintahkan untuk mencatat setiap perjalanan dirinya sendiri, karena seluruhnya kosong gitu Mang. Maksudnya di setiap manusia ini nggak ada sama sekali memiliki catatan akan dirinya gitu. Terus tahukah kalian ini siapa? Dialah Kan'an, putranya Nabi
Nuh, agar seluruh manusia mengetahui bahwa zaman sekarang seluruhnya terbuka, bahwa para nabi banyak yang berasal dari negeri kita. Agar seluruhnya terbuka, inilah yang dimaksud Bahtera Nabi Nuh, dialah putranya. Silakan. Salam. Jangan membuatku malu, tuan-tuan. Aku tidak mampu berbicara apa-apa. Di sini kau diberi kebebasan, bahkan dengan rasa malu kami bisa berdoa, berharap, dan berdoa agar rasa malu itu ditukar dengan sesuatu kasih sayang dari Sang Maha Pencipta. Itu aja. Silakan. Apa yang harus aku bicarakan? Sebagai pembuktian untuk seluruh manusia, silakan kau berbicara. Wahai yang Maha Kuasa, ampunilah setiap anak laki-laki dan setiap anak perempuan. Wahai yang Maha Esa, mudahkanlah segala perjalanan seorang anak laki-laki dan perempuan. Berilah mereka kebebasan dan tempatkan setiap anak laki-laki dan perempuan berada pada tempat yang benar, berada pada jalan yang benar, jalan yang telah Engkau luaskan, jalan yang telah Engkau berikan kembali akan keberkahan di dalamnya. Amin. Amin. Janganlah pergi, wahai setiap anak laki-laki dan perempuan, dari orang tuamu. Janganlah lari, wahai anak-anak laki-laki dan perempuan, dari kedua orang tuamu. Janganlah melawan, wahai anak laki-laki dan perempuan, kepada kedua orang tuamu. Taat dan patuhlah, wahai anak laki-laki dan perempuan, kepada kedua orang tuamu. Karena pada saat engkau di dalam kandungan, mereka berdualah yang memberikanmu kasih sayang dari Sang Pencipta melalui dirinya, sampai engkau lahir ke muka bumi dan menjadi dewasa. Mereka lah yang mengajarkanmu kasih sayang dan cinta, serta ilmu yang bermanfaat bagi dirimu dari Sang Pencipta. Jika suatu saat nanti setiap anak sudah kembali tidak membangkang kepada kedua orang tuanya, maka disitulah
keselamatan bagi setiap anak-anak laki-laki dan perempuan. Siapakah anak-anak itu? Kalianlah anak-anak dia. Aku adalah Kan'an yang lari dari ayahku. Ayahku yang telah Allah pilih sebagai nabi yang membawakan kebenaran. Aku diundang oleh dia untuk menaiki sebuah bahtera. Aku lebih memilih tempat yang tinggi, yaitu Gunung Padang. Tempat di mana seluruh manusia memuji akan setiap dewanya. Bukan memuji kepada Allah. Aku lebih memilih tempat ketinggian itu. Maka setiap batu bersuara di sana. Setiap manusia sudah membatu dengan puji-pujian terhadap kebesaran dirinya sendiri. Maka membangkanglah setiap anak di dunia kepada orang tuanya yang telah melahirkan kebenaran, yang telah melahirkan keselamatan bagimu, yang telah melahirkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga ada di telapak kaki ibumu. Siapakah ibu itu? Dialah seorang rasul, ibu setiap agamamu. Yang akan menjanjikan dan menyatakan surga bagimu. Karena pada saat ini, akhir zaman ini, setiap anak telah membangkang kepada kedua orang tuanya. Siapakah dia? Dia adalah Nuh dan Ibrahim. Dialah Musa dan Harun. Dialah Krishna dan Balarama. Jika engkau tidak taat dan patuh dan mengabdi kepada dirinya secara keseluruhan dirimu, engkau akan dibanjiri oleh bah yang asin. Engkau akan hanyut dalam kehidupanmu. Karena seluruh dunia ini adalah hijau, menarik setiap hati manusia kepada jalan kesalahan. Jika aku bertanya kepadamu, wahai setiap anak laki-laki dan anak perempuan, atas dasar apa engkau mampu hidup ke dunia ini? Jawablah pertanyaanku. Apa? Risman jawab. Iya. Kita semua lahir di dalam kehidupan ini tidak ada atas dasar apapun kecuali atas takdir Sang Maha Kuasa. Maka apabila manusia berjalan bukan dengan takdirnya, dia akan keluar dari segala kehidupan yang haknya. Itulah jawaban.
Melalui siapa? Melalui kedua orang tua. Kedua orang tua kan? Ya. Aku bertanya kepadamu Tuhan, siapa orang tuamu? Orang tuaku, orang tua saya, yaitu para nabi yang telah membimbing, memberikan keilmuan, dan membuka bagaimana tentang sebuah nilai kehidupan di dunia ini, membuka mata, mengajarkan cara berjalan, memberi pemahaman tentang arti indahnya dalam kehidupan ini. Begitu. Maka cernalah setiap akalmu dan hatimu. Engkau telah salah bersujud kepada Tuhan yang salah. Setiap anak telah memilih dunianya sendiri dan lebih memilih memanjat akan ketinggian untuk dirinya sendiri. Apakah tidak malu setiap manusia sebagai anak? Itu saja yang ku sampaikan. Aku malu Tuhan. Kami lebih malu. Maafkan hamba. Hamba hanya ingin berdoa dan mengingatkan setiap anak agar tidak mendapatkan sebuah kesia-siaan di dalam hidupnya. Kembalilah kepada orang tuamu yang telah melahirkan kebenaran bagimu, karena dialah surga di telapak kakinya dan jembatan di kedua tangannya. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin lengkap. Mau berkata-kata tapi bingung nih Bang Dang. Kata-katain aja dah. Kata-katain aja dah ya. Bang Arya mau menyampaikan lagi? Sudah cukup ya. Tidak ada yang mau disampaikan lagi ya. Karena juga cukup jelas sih Mas apa yang disampaikan. Iya. Tentang bagaimana kedua orang tua dan anak itu perumpamaan dari apa. Iya. Nilainya seperti apa. Ya. Nah ini Bang Dang, ya kan kebetulan kita kan ada saudara dari Sidoarjo nih. Ya. Biasanya mereka kan melihat dari layar YouTube kan, dan komen kan, komennya di YouTube juga nih Bang. Gak tahu sih komen apa enggak. Yang saya ingat ada nih Pak Imam Tohari ini yang sering komen kan nih. Nah ini kami pengen mendengarkan nih dari Pak Imam Tohari ataupun dari saudara yang lain. Jadi komennya langsung nih Pak ya, jadi nggak usah diketik ya Pak ya. Kita pengen mendengar komen langsung nih Pak. Mungkin dari apa yang Mas Rudi, Mas Imam atau yang lainnya. Ya boleh. Bang Iji nih, Silakan. mungkin ada yang mau ditambahkan nggak Bang? Silakan. Ada yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tujukan pada rekan-rekan dulu, karena tadi di awal tadi saya sudah, mungkin buat rekan-rekan yang menginginkan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebahagiaan ini kita sampai di sini. Atas nama subscriber dari Sidoarjo kita berkumpul menuju kemari dengan kerendahan hati
saya mengucapkan terima kasih udah sampai di sini, diterima dengan kebahagiaan penuh kita di sini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Hanya itu yang kami ucapkan. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin ada dari yang lain, Pak Heri, Pak Mas Zainuri, mungkin bisa menambahkan atau ini apa kesan-kesannya nih. Biasanya kan dari layar YouTube nih kan beda mungkin ya, karena beberapa subscriber kalau ketika datang ke sini mereka menyatakan kesannya juga gitu loh. Biasanya mendengarkan langsung. Oh, Bapak, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal kesan, saya tidak ada kata yang bisa saya utarakan, hanya bahagia. Iya. Dan bahagia. Karena apa? Sesuai yang diutarakan yang hadir, itu semua telah membuka. Dan mudah-mudahan membuka hati saya dan yang hadir di sini, maksudnya yang ikut ke Bali ini. Nah, dan mudah-mudahan dapat menggugah yang lainnya, subscriber yang lainnya, ataupun yang menginginkan atau yang diberi kesadaran. Hanya itu saja, karena itu tujuan daripada adanya seorang bapak dan ibu itu. Terima kasih, cukup itu saja. Ya, terima kasih Pak Imam Tohari. Jadi ini menjadikan sebuah nilai doa nih Bang Dang dari teman-teman atau saudara kita dari Sidoarjo ini. Kesannya ya kesan yang diungkapkan tadi ya kita menangkapnya menjadi sebuah nilai doa ya Pak Imam Tohari ya. Mudah-mudahan para subscriber yang lain yang sudah menyaksikan Jai Bali TV ini, channel Bali TV ini, mohon maaf, bisa ya merapat lah, dimudahkan jalannya untuk sampai ke tempat ini. Mungkin ada tambahan lain Pak Mas Heri, ya Mas Heri atau Mas Zainuri mungkin. Oh sudah cukup ya, Bang Biji, ada yang ditambahkan? Cukup ya. Baik. Nanti kalau gitu kita langsung Mas. Oh gitu. Karena ini yang biasa ditunggu-tunggu para subscriber ataupun teman-teman kita ini. Kalau banyak sih yang bilang kalau suara Mamang ini kayak suara Rhoma Irama Mas. Oh gitu ya. Karena dalamnya ini loh. Iya. Dalamnya seperti lautan yang nggak ada dasarnya itu. Oh gitu. Kok Mas ini Bang Dang jadi mendok ini ya, udah jadi mendok Jawa nih. Mang ini apa mungkin sebelum apa namanya merangkum ya Mang ya, merangkum tadi apa yang sudah dipaparkan ya di malam ini, ada sedikit Mang nih pertanyaan, boleh ya Mang ya? Tadi ketika Pak Imam Tohari tadi sempat menyinggung mengenai sebuah nilai doa ya, ya tadi sempat terpikirkan juga tadi, teringat mengenai kalimat yang hadir di Arya Mang. Ketika engkau terkena debu, siramlah. Ketika bajumu lusuh, gantilah dengan yang baru. Dan ketika wajahmu tuh buruk, maka berdoalah. Nah mungkin itu kami ingin mendengarkan Mang nanti untuk penjelasannya, karena sangat ya ada sambungannya mungkin Mang gitu. Monggo silakan Mang. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih. Saya pengennya Jawa. Jawa Indo. Padahal Mamang itu cita-citanya ingin jadi pelawak Mas. Cuma nggak bisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuluslah setiap lembaran bukumu dengan perbuatan kedua tanganmu yang amat baik dan yang paling baik. Garislah setiap garisnya dengan kedua langkahmu yang menuju pada jalan setiap kebenaran, dan isilah setiap titik komanya. Jangan pernah kau hentikan jikir di hatimu, walaupun sedikit kau terhenti, itu dari nilai sebuah kematian. Pakaian itu
Aman Mas, bukan imam. Iya. Imam udah ada 2 orang sini. Seluruh manusia pasti tak luput dari debu, karena kita pun terbuat dari sebutir debu. Basuhlah pakaianmu itu ketika memang menempel sebuah debu, artinya keyakinanmu sudah pasti terkena segala sesuatu, banjirnya ataupun berterbangan debu yang dibawa angin. Tetapi jangan pernah takut dengan debu itu, karena luasnya ampunan Sang Maha Pencipta. Walau seluruhnya manusia itu dilumuri dosa, 1 tetes ampunannya dapat menenggelamkan seluruh dosa manusia. Bukan tenggelam dalam kehidupan yang tidak baik pada zaman sekarang, tetapi lebih kepada rahmatan Allah itu amat luas, tidak akan pernah manusia itu dapat menjangkaunya. Wahai seluruh makhluk, wahai seluruh manusia, pulanglah kepada orang tuamu yang membawa kebenaran. Tetapi jangan kau lupakan orang tua yang melahirkanmu. Ada 2 hal keuntungan ketika engkau kembali kepada orang tua yang telah membawa kebenaranmu. Engkau dapat menyelamatkan kedua orang tuamu yang melahirkan ke dunia ini. Amat beruntung kita. Maka seluruh manusia kita ajak, pulanglah kedua orang tuamu, yaitu seorang pilihan, seorang yang diberi kehendak pada zaman sekarang membawa kebenaran. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih Mas. Tarik napas dulu nih Bang Dang. Ya kerasa ya Mas. Iya, begitu indahnya bagaimana tadi Mamang menyampaikan, ya merangkum lah, dan coba sebuah nilai ajakan ya Bang Dang ya. Ya di sini tidak ada pintu dan jendela ya Bang Dang ya. Terbuka setiap hari 24 jam nih Bang Dang ini. Kalau ada 25 juga 25. Mungkin ada yang mau menambahkan ini, Bang Rispan, Bang Arya. Mamang sudah cukup? Sudah cukup. Mungkin kita sudahi aja Mas ya. Ya, monggo silahkan. Oke, teman-teman, alhamdulillah nggak kerasa kita sudah menemani bersama teman-teman ataupun saudara kita dari Sidoarjo yang ikut melengkapi di malam ini ataupun di video ini. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berkenan hadir sempat bisa menyempatkan waktunya. Mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat bila bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bittaqallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.